peradilan ini akan menjadikan langkah awal untuk Peggy sebagai pembuktian ya atas dia yang tidak bersalah ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini ya prasidang ini ya, mudah-mudahan akan ada keadilan untuk Peggy. Dan juga aku berharap mungkin ada doa-doa Peggy dan juga orang-orang yang mensupport ya Peggy untuk bisa mudah-mudahan dia juga bisa terbebas dari hukuman, karena memang kalau aku lihat di sini beliau hanyalah seorang yang apa ya, dibilang salah tangkap ataupun itu tadi menjadi korban ya dari kasus. Bukti yang didapat polisi bila menggerebek rumah Peggy Setiawan diyakini akan sama dengan yang didapat dari Peggy Setiawan Cirebon dalam kasus Vina. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah meminta agar penyidik kasus Vina Cirebon juga memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Pasalnya ia curiga ada sejumlah kejanggalan pada Peggy Setiawan Cianjur. Peggy Cianjur muncul karena dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Katanya Peggy Setiawan Cianjur dititipkan pada sopir Sunjaya yakni Cecep Dahlan Setiawan. Alih-alih membantah tuduhan itu, Peggy Setiawan Cianjur memunculkan bukti yang justru semakin membuat curiga banyak orang. Bagaimana tidak? Mulai dari akta kelahiran sampai ijazah sekolahnya yang dinilai janggal. Kalau ada orang yang patut dicurigai ya bahwa dia adalah pelaku, contoh nih, nama Peggy Setiawan itu ada banyak. Ada Peggy Setiawan juga yang di Cianjur, ya kan? Bahkan bisa dipastikan bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur ini dia anggota dari Monreker, perkumpulan anak motor. Artinya begini, kalau Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu, yang dia mengatakan ada di Bandung bisa ditangkap, loh kenapa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur tidak bisa juga? Kan sama harusnya dong. Apalagi diperkuat dia ternyata anak Monreker. Pada akta kelahiran misalnya, biasanya bila orang tua menikah siri tidak akan tercantum namanya di akta kelahiran. Tapi pada akta kelahiran Peggy Setiawan Cianjur justru tertera nama ayah dan ibunya. Yang paling janggal adalah jenis kelamin Peggy Setiawan Cianjur tertulis sebagai perempuan. Tak cuma itu saja, kondisi akta kelahirannya pun sudah luntur terkena air. Selain itu ijazah SD Peggy Setiawan Cianjur pun tak ada fotonya. Bahkan kejanggalan yang paling disorot pada ijazah SMA Peggy Setiawan Cianjur yang tidak disertai adanya sidik jari. Menurut praktisi hukum Herwanto Nurmansyah, jika polisi menggerebek rumah Peggy Setiawan Cianjur akan menemukan barang bukti yang sama dengan Peggy Setiawan Cirebon. Hal tersebut lantaran nama keduanya juga sama persis. Ditambah lagi, dua Peggy Setiawan ini sama-sama tinggal di Jawa Barat. Rumor yang kemudian menjadi fenomena di masyarakat mengejala yaitu Peggy Cianjur kan menjadi rumor yang terbesar. Jadi tanya terbesar bagi masyarakat khususnya Cirebon kan. Nah, tanda tanya ini kalau nggak dijawab juga malah menimbulkan dampak sosial. Dampak sosialnya apa? Nanti tambah nggak percaya sama polisi ini kan, Jawa Barat kan. Makanya ya karena ada rumor yang kemudian mengejala menjadi fenomena begini, yang viral bahwa ini Peggy Cianjur, mau nggak mau polisi harus. Sampai saat ini Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon berdalih kalau dirinya sedang berada di Bandung saat kejadian pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Yang lebih membuat curiga adalah pengakuan dan foto-foto Peggy Setiawan Cianjur sebagai anggota Monreker. Peggy Setiawan Cianjur mengaku menjadi anggota Monreker sejak tahun 2017. Pengakuan ini dikaitkan dengan isi putusan sidang kasus Vina, yang menyebut masalah dimulai saat DPO Andi meminta bantuan pada anggota Monreker karena memiliki masalah dengan anggota XTC. Diketahui pula bahwa Eki merupakan anggota XTC 04 Sumber Cirebon. Yang lebih membuat ternyata Peggy Setiawan Cianjur, anak Monreker. Dia anggota ini kan menambah keyakinan, ungkap Herwanto. Penyidik Polda Jabar ternyata punya 5 nama Peggy di daftar pencarian orang kasus Vina Cirebon. Hal itu membuat Peggy Setiawan merasa diperlakukan tidak adil. Sebab dari 5 nama Peggy DPO itu, hanya Peggy Setiawan Cirebon yang bekerja sebagai kuli bangunan yang ditetapkan menjadi tersangka. Ya karena memang namanya bisa kita katakan 100% sama. Yang pertama. Yang kedua dia tinggal di Jawa Barat juga. Nah yang lebih menguatkannya lagi ternyata dia adalah anggota dari Monreker, anak motor. Itu bisa dipastikan tuh. Kalau nggak salah justru dia sekretarisnya di anggota motor Monreker itu.
Agar dia nyaman bagaimana? Dia harus datang ke pihak polisian, memberikan keterangan, ya, segala sesuatu yang menjadi tanda tanya masyarakat dia harus buktikan. Kalau perlu tes DNA-nya. Nah, banyak yang menduga bahwa dia ini anak dari mantannya bupati, ya. Tes DNA biar jelas. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi, meyakini kalau kliennya merupakan korban salah bidik oleh penyidik Polda Jabar. Selain itu, Muhtar Effendi juga menyinggung pernyataan dari Kompolnas yang diwakili oleh Yusuf Warsin. Menurutnya, saat itu Kompolnas mengatakan ada 5 nama Peggy Setiawan yang jadi sasaran penyidik Polda Jabar. Ia pun mempertanyakan kenapa 4 nama Peggy Setiawan lainnya tidak diperlakukan seperti kliennya. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengatakan, butuh proses panjang untuk penyidik Polda Jabar dalam menetapkan tersangka. Penyidik sudah melakukan beberapa kali gelar perkara untuk menangkap Peggy Setiawan. Polisi berani menetapkan Peggy sebagai tersangka karena bukti-buktinya semua itu nyambung, mengena kepada Peggy, makanya Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka, jelasnya. Dirinya pun berharap penyidik bisa membuktikan benar Peggy Setiawan adalah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ini adalah merupakan ujian profesional Polri. Kalau polisi menetapkan orang benar jadi salah itu tidak benar. Kalau sudah menetapkan tersangka harus bisa dibuktikan, kata dia. Peggy yang dimaksud Polda Jabar adalah itu, bukan Peggy yang lain. Mohon maaf ya, itu kemarin ada di medsos, ada Peggy mana tuh? Cianjur, Peggy. Nanti takutnya nanti ada Peggy mana lagi itu. Begitu, kasihan kan mereka orang-orang yang yang ada nama-namanya Peggy. Begitu ya. Dan yang kemudian saya ya istilahnya menghimbau kepada masyarakat ya, khususnya ya ini melihat ini, mari kita secara bersama-sama melihat hukum ini secara komprehensif. Jangan istilahnya ya ini Pak Polisi nanti ada kejuruan, tidak ada. Kita semuanya era transparan sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Kadifkum, Kapolda, kami juga semuanya transparan. Mantan Kabareskrim Susno Duaji mengatakan, jika nanti Peggy Setiawan menang di pra-peradilan maka jangan senang dulu. Kalau menang, yang menggugat jangan senang dulu karena perkara masih jalan, katanya. Sebab jika penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ditolak karena tidak lengkap alat bukti nanti tinggal dilengkapi. Namun dalam gugatan pra-peradilan juga berisi tuntutan error in persona yakni keliru orangnya. Sehingga jika nantinya ditolak karena keliru orangnya maka Peggy harus dibebaskan. Tapi kalau nanti putusannya keliru orangnya maka Peggy Setiawan harus dikeluarkan. Peggy DPO harus dicari jadi masih jalan. Tapi untuk Peggy yang ini selamat dia, tandasnya. Kasus ini sebenarnya ngeblunder. Sebenarnya simple tapi dibikin blunder. Jadi agak lumayan berat. Yang jelas nanti akan ada perseteruan antar hakim. Kemudian akan adanya demo besar-besaran juga ya, para pendukungnya Peggy khususnya, dan di sini akan terjadi negosiasi alot. Ini akan memakan waktu kurang lebih untuk pra-peradilan ini 3 bulan, dan mudah-mudahan sih sedikit kemungkinan ya untuk dia bisa bebas, tapi pada akhirnya pun dia akan dibebas.